Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukum mengkebiri kucing yang manfaatnya untuk mengurangi jumlah kucing liar yang menyebarkan penyakit rabies atau mengganggu lingkungan? Untuk kucing bagus jenis Anggora supaya kucing piaraan nurut dan mudah diatur. Ya, jawabnya itu boleh asalkan tidak membahayakan kucing itu sendiri, karena ya prinsipnya binatang itu boleh dimanfaatkan oleh manusia, maka apa saja yang bermanfaat bagi manusia dan tidak membahayakan kepada binatang-binatang itu ya boleh. Itu dalam kitab-kitab fikih begitu ringkasnya. Makanya pengkebirian itu harus dengan cara yang bagus. Sekarang sudah ada dokter-dokter untuk mengkebiri binatang, kuda, kucing dan sebagainya. Ini biasanya tidak menimbulkan mudarat kepada binatang itu. Apakah saudara dari ibu tiri termasuk mahram? Saudara dari ibu tiri, di ibu tiri punya saudara termasuk mahram? Jawabnya tidak. Ada seorang imam dalam salat tarawih, ketika mendapatkan 2 rakaat ia berdiri lagi karena lupa. Apa yang harus ia kerjakan ketika ingat bahwa itu ada rakaat yang ketiga lebih? Jadi setelah rakaat kedua berdiri lagi, lupa. Apa yang harus dikerjakan oleh imam itu? Jawab, dia harus kembali duduk. Kemudian kalau belum membaca tasyahud maka membaca tasyahud, lalu disunahkan sujud sahwi dan salam. Salamnya wajib, lalu disunahkan sujud sahwi, terus salam. Jadi kalau terlanjur berdiri ke rakaat ketiga, padahal ini niatnya 2 rakaat kan tarawih itu, maka cepat kembali tasyahud, terus sujud sahwi, terus salam. Ini bukan hanya imam saja, makmum juga begitu. Apabila ada seorang makmum melihat najis di badan imamnya, bagaimana hukum sholatnya? Jadi kita sholat melihat ada najis di badan imam atau di pakaian imam, bagaimana sholatnya? Apakah ia harus memberitahu imam? Lalu bagaimana sikap imam? Apakah setelah ia tahu bahwa di badannya ada najis, ia harus memberitahu makmumnya? Di makmumnya itu harus memberitahu imam apa tidak? Pak Imam, ada najisnya itu baju kamu. Nah, kalau imam sudah tahu kalau badannya ada najisnya, dia harus memberitahu makmum apa tidak? Jawab, kalau melihatnya di tengah-tengah sholat maka ditafsil. Kalau najis yang khafi, yang samar, najis yang samar yang nggak tampak, seperti itu najis sukniyah namanya, kencing sudah kering namanya gitu, maka mufarokoh dan meneruskan sholatnya. Jadi kalau makmum itu melihat atau tahu, nah, ini makmumnya buta tapi kemudian tahu juga bisa kan, melihat atau tahu bahwa imamnya itu ada najis yang samar, nabi najis yang tidak tampak, maka dia mufarokoh, memisahkan diri dengan imam dan meneruskan sholatnya sendiri.
Kalau najisnya najis yang dohir tampak, maka kaul muktamad sholatnya batal. Jadi kalau makmum itu melihat imamnya ada najis yang tampak, makanya ada kotoran ayam di pundaknya, atau kotoran apa itu cecak yang gede, maka langsung makmumnya batal itu kalau melihat itu di tengah-tengah sholat. Tapi ada yang pendapat yang mengatakan tidak batal, tapi dia harus mufarokoh, harus pisah dengan imam dan meneruskan sholatnya sendiri. Kalau melihatnya atau tahunya bahwa imam ada najis itu setelah sholat, maka ditafsil. Kalau najis yang khafi, najis yang tidak tampak, maka sholatnya sudah dianggap sah, tidak perlu diulangi. Jadi setelah sholat baru tahu kalau imamnya itu ada najisnya, tapi najis yang khafi, yang enggak tampak. Namanya kena kotoran ayam, tapi sudah kotorannya itu sudah jatuh, sehingga enggak tampak lagi kan. Maka kalau sudah selesai sholat baru diketahui, maka sholatnya sah, tidak perlu mengulangi lagi makmum itu. Tapi kalau najisnya najis yang tampak, maka makmumnya harus mengulangi sholatnya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak. Terus makmum itu ketika melihat imamnya ada najisnya itu bagaimana? Memberitahu apa tidak? Wajib memberitahu. Dan imamnya kalau dia tahu badannya ada najisnya, wajib memberitahu makmumnya. Apabila ada orang yang mensucikan baju di tempat laundry, kemudian baju tersebut hilang, apakah petugas laundry tersebut wajib mengganti bajunya? Jawab, kalau baju tersebut hilang dikarenakan kecerobohannya, maka wajib mengganti. Tapi kalau tidak karena kecerobohan, maka tidak wajib mengganti. Termasuk kecerobohan, tertukar dan sebagainya, termasuk kecerobohan. Atau ditaruh di halaman sehingga dicuri orang, ini kecerobohan. Karena tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya. Tapi kalau bukan karena kecerobohan laundry itu, makanya laundrynya terbakar atau ya itu, atau mesinnya terbakar tanpa adanya kecerobohan, nah itu ya tidak wajib mengganti. Bagaimana hukum mengucapkan salam dari sekelompok wanita kepada satu orang laki-laki? Dari Pondok Putri, rombongan perempuan, terus ada ustadz liwat. Itu disunahkan salam atau tidak? Maka dilihat dulu. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah, nggak usah. Tidak disunahkan. Kalau tidak, ya disunahkan. Karena ini tidak ada kholwah, tidak ada apa itu. Tapi kalau satu-satu nggak boleh. Kalau satu-satu itu punya laki-laki, perempuan, satu-satu, nah ini nanti bisa menimbulkan fitnah, jelas itu. Tapi kalau banyak itu lihat dulu. Umpamanya ustadznya ini masih muda, gitu. Melewati rombongan santri putri itu nggak usah salam, diam aja. Dan kalau disalami diam aja, nggak usah jawab. Dan tidak usah disalami. Tapi kalau ustadznya sudah tua, banyak Pak Mustafa itu, nggak apa-apa. Apa hukum menjawab salam dari
perempuan lewat SMS. Jadi ada perempuan mengucapkan salam lewat SMS. Apakah harus dijawab lewat SMS atau tidak jawab sama sekali? Dijawab dengan ucapan. Tidak perlu dijawab dengan SMS. Karena itu juga tidak menimbulkan fitnah apa-apa. Termasuk orang kirim surat kepada kamu, isinya ada salamnya, kamu jawab dengan ucapan. Kalau ada hama tikus apa sunnah adzan? Ya, sebagian ulama mengatakan disunahkan adzan untuk menolak balak-balak itu. Jadi kalau ada balak-balak, ada kebakaran, ada tsunami, itu di Aceh saya dikasih cerita, ada orang rumahnya itu satu musola di rumahnya di dekat pantai. Di situ ada orang-orang ngapalin Quran di situ. Ketika datang tsunami, mereka berteriak adzan semua. 9 orang atau berapa gitu. Maka itu rumah itu selamat. Yang sekitarnya hancur semua, tapi rumah yang ada santri-santri adzan yang tadi nggak kena. Nah, ngasih sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la hasada illa fisnatain. Tidak ada kepinginan yang benar, kepinginan yang pantas dikerjakan. Tidak ada kepinginan yang pantas dikerjakan illa fisnataini, kecuali dalam 2 perkara. Rajulun, yang pertama adalah seseorang laki-laki atau perempuan sama aja, atahu, yang telah memberinya Allah malan harta, fasallatahu, maka Allah telah menguasakan orang tadi ala halakatihi, untuk menghabiskan hartanya fil haqqi, di dalam kebenaran. Jadi kalau orang mengumpulkan harta itu bukan satu kemuliaan. Kalau bisa menghabiskan harta untuk kebenaran, itu baru kemuliaan yang pantas kita ingin, seperti itu. Warajulun, dan seorang laki-laki atahu, yang telah memberinya Allah al-hikmata, kebijaksanaan. Fahuwa al-hikmah, kebijaksanaan ilmu maksudnya di sini. Kebijaksanaan maksudnya ilmu yang membuat dia bijaksana, memutuskan sesuatu sesuai dengan agama. Fahuwa yakfi, maka dia memutuskan dia dengan hikmah itu. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya. Tidak ada yang pantas kamu iri. Maksudnya iri itu untuk ingin, kecuali 2 saja. Orang yang punya harta dihabiskan untuk kebenaran, atau punya ilmu yang dia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu pada orang lain. Itu yang pantas kamu iri. Maksudnya pantas ingin seperti itu. Ada orang punya ilmu tapi dia tidak memutuskan sesuatu dengan ilmunya. Ini juga celaka. Ada orang punya ilmu tapi kalau ada masalah memutuskan dengan nafsunya. Ini tidak beruntung. Ilmunya kalah dengan nafsunya. Ini bagaimana punya ilmu kemudian mengambil satu keputusan urusan apa saja dengan ilmunya. Kalau ilmu mengatakan halal, ya dihalalkan. Ilmu mengatakan haram, diharamkan, dan diajarkan kepada orang lain. Rawal Bukhari Muslim. Wal murad bil hasad, yang dikehendaki hasad fil hadis
Dalam hadis ini wal ghibtah adalah keinginan wa tamanni misri malil mughbad, berharap seperti perkara yang dimiliki oleh yang diingini. Wa Nabi Darda radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man salaka tariqan, barang siapa berjalan tariqan di dalam satu jalan, yaltamisu yang dia mencari fihi di dalamnya ilman ilmu, sahalallah maka Allah memudahkan lahu untuknya tariqan jalan ilal jannati kepada surga. Mencari ilmu kok tidak berjalan menuju surga, berarti yang kamu cari itu bukan ilmu. Kalau kamu tuh mencari ilmu betul, akan mudah jadi orang baik menuju surga. Kok cari ilmu malah nakal, oh kamu berarti tidak mencari ilmu. Mencari ketenaran, mencari kemasyhuran, mencari ijazah. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat la tad'u, sungguh dia meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu. Ilmu agama, ilmu itu kalau dikatakan ilmu di dalam syariat, maksudnya ilmu syariat, bukan ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu biologi, bukan. Itu ilmu menurut istilah umum, karena ini yang berkata itu Nabi, ya ilmu menurut istilah Nabi, istilah agama, istilah syariat, yaitu ilmu syariat, ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi. Kenapa meletakkan sayap-sayapnya? Ridwan, karena ridho bima yasna'u, dengan perkara yang dia buat. Masya Allah. Di para malaikat itu hormat sekali dengan orang-orang yang mencari ilmu. Karena dulu para malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada orang alim, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam dikasih kemuliaan oleh Allah sehingga para malaikat disuruh sujud. Karena apa? Karena ilmunya. Karena itulah para malaikat itu dengan orang ahli ilmu itu, baru orang yang mencari ilmu aja sudah hormat sekali. Kalau orang yang sudah orang alim, ya tentu lebih hormat lagi itu para malaikat. Kalau malaikat ini makhluk suci, semua mereka wali-wali Allah, menghormati kepada orang yang mencari ilmu. Bagaimana pula kita, kita ini harus lebih-lebih lagi menghormati orang yang mencari ilmu agama. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang alim, yastaghfiru, memintakan ampun lahu untuknya, man fis samawat, orang yang di langit, wa man fil ardi, dan orang yang di bumi. Hatal hitanu, sehingga istighfar ikan-ikan fil ma'i, di dalam air. Masya Allah. Ya, kalau ikan itu istighfar, sedangkan ikan itu makhluk yang nggak pernah buat dosa. Makhluk-makhluk yang di langit, para malaikat, arwahnya para anbiya, makhluk di langit, termasuk bidadari-bidadari. Istighfar untuk orang alim. Sampai ikan-ikan di laut. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Di antara keistimewaannya istighfar itu bikin rezeki mudah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara
wa yumditkum bi amwali wa banin. Istighfarlah, Allah akan turunkan air hujan dengan deras. Wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah akan kasih kamu, membantu kamu dengan harta benda dan anak-anak laki-laki. Dikasih anak laki-laki, dikasih harta. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Jadi orang itu kalau banyak istighfar dimudahkan rezekinya, kayak gitu. Dalam hadis, barang siapa yang senantiasa istighfar, maka Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahannya dan Allah akan berikan rizki kepada dia tanpa disangka-sangka. Ini kalau kita istighfar sendiri. Nah, orang alim itu loh, malaikat pada istighfar, para anbiya pada istighfar, orang di binatang-binatang di bumi pada istighfar, sampai ikan-ikan di lautan istighfar. Kira-kira rezekinya mudah apa enggak? Anak mudah enggak? Maka orang-orang alim itu banyak yang anaknya banyak-banyak itu. Anaknya banyak. Itu bukan karena dia itu banyak minum pil kita, bukan. Itu karena didoain malaikat itu. Nah, ini ada orang alim kok rezekinya seret, ini bagaimana? Oh, ini ada dua kemungkinan. Mungkin ilmunya tidak makbul, kan tidak ikhlas. Tapi kita khusnudzon, mungkin ilmunya makbul, tapi semuanya ini disimpan di akhirat. Anda juga begitu. Pokoknya ringkesan jadi orang alim itu untung lah, walaupun nggak punya ijazah S3, S4, nggak. Sudah, kamu jadi orang alim yang betulan, orang alim yang makbul. Tapi syaratnya makbul bagaimana? Ikhlas karena Allah dalam ilmunya. Nggak ada keinginan-keinginan dunia dalam ilmunya. Justru dunia akan datang pada kamu. Kemudian yang kedua kali harus takwa, nggak boleh nakal, nggak boleh maksiat. Wa fadlul alim, keutamaan orang alim alal abidi atas ahli ibadah. Ka fadlil qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri, malam purnama, ala sairil kawakib, melebihi seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama, warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Nabi itu dari kata-kata nabiun, nabiun, jadi takhfif jadi nabiyun. Nabiun maknanya orang mendapatkan ilmu dari Allah, orang yang mendapatkan berita dari Allah. Maka para ulama, karena mereka itu punya ilmu yang dari Allah itu, maka dikatakan warisnya para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarithu, lam yuwarithu, mereka tidak diwarisi dinaran dinar, wala dirhaman, dan tidak pula diwarisi dirham. Innama wurithu, hanyalah mereka diwarisi ala ilma, ilmu. Tapi kamu harus tahu, ilmu warisan para nabi itu ada ciri khasnya. Kalau ilmunya para nabi itu masuk dalam hati seseorang, ada tandanya. Yang pertama kali, takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kedua kali, tidak takjub dengan orang dunia. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khair. Orang-orang yang dikasih ilmu tidak takjub dengan Qarun, tapi mereka mengatakan wailakum thawabullahi khair liman aman. Pahala Allah lebih besar.
Kemudian yang ketiga, tandanya ilmu warisan Nabi, ilmu itu menjadikan kita amal, mengerjakan yang diperintahkan, menjauh yang dilarang. Kemudian yang keempat, ilmu warisan Nabi itu membuat orang zuhud, tidak suka dengan dunia. Man alima bima man amila bima alim awratahullahu ilma ma lam ya'lam. Tidak terkesan dengan orang dunia dan tidak suka dengan dunia. Kemudian yang kelima, tandanya ilmu itu warisan Nabi, mau dakwah. Karena setelah para nabi menerima ilmu terus dakwah. Menerima ilmu kok tidak dakwah, perlu dipikirkan. Itu ilmu warisan siapa itu? Kalau warisan Nabi itu mesti dakwah. Punya ilmu kok tidak dakwah, ini kurang Mas Yan, ya. Kalau memang betul ilmu warisan Nabi mesti gerak dakwah. Faman akhadha, maka barang siapa mengambil ilmu, akhadha, maka dia mengambil bihadzin wafirin, dengan bagian yang sempurna. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Salat